Haleluya. Shalom bagi kita semua. Kita mulai persekutuan kita malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur buat anugerah-Mu sepanjang hari ini yang boleh kami nikmati bersama dengan Engkau. Terima kasih. Engkau Allah yang sangat-sangat baik, nyata di dalam hidup kami. Dari hari ke hari Engkau terus membawa kami untuk kami terus mengalami kedalaman di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami rindu malam hari ini. Terus Engkau penuhkan bagi kami rasa haus dan lapar akan Engkau. Itu melimpah memenuhi hidup kami. Terima kasih kami memulai persekutuan kami malam hari ini. Engkau Allah yang berdaulat di tengah-tengah kami. Kami tundukkan seluruh hidup kami di bawah kekuasaan-Mu saja. Biar Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, Engkau kerinduan kami. Tuhan, Engkau kerinduanku. Setiap hari ku nikmati kehadiran-Mu. Kau puaskan jiwaku dengan perkataan-Mu. Itu yang mengubah hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Setiap hari kami menghirup nafas-Mu. Setiap hari ku menghirup nafas-Mu. Engkau mengajariku dengan kasih-Mu. Salam yang di hidupku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam. Kita naikkan pujian ini dari awal. Tuhan, Engkau kerinduanku. Setiap hari ku nikmati kehadiran-Mu. Kau puaskan jiwaku dengan perkataan-Mu. Itu yang mengubah hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Setiap hari ku menghirup nafas-Mu. Kau mengajariku dengan kasih-Mu. Salam nyata di hidup. Mari anak-anak saja naikkan pujian ini dari awal. Tuhan, Engkau kerinduan. Engkau yang menjadi pusat kerinduan kami, Tuhan. Setiap hari ku nikmati kehadiran-Mu. Kau puaskan jiwaku dengan perkataan-Mu. Itu yang mengubah hidupku. Bersama-sama. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Setiap hari ku
setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Engkau sangat nyata dalam hidup kami. Terima kasih kami bersyukur. Engkau Tuhan sumber kehidupan kami. Kami mau selalu tinggal di dalam-Mu karena kami aman bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hati kami terus melimpah dengan syukur buat apa yang Kau kerjakan bagi kami setiap hari. Kami bersyukur kami boleh mengalami Engkau, menikmati kehadiran-Mu nyata dalam hidup kami setiap hari. Bahkan di dalam hari-hari kami boleh merasakan kasih-Mu. Kami ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ku ada sampai hari ini karena kasih setia-Mu, Tuhan. Ku ada sampai hari ini karena berkat-Mu berlimpah bagiku. Ku percaya. Ku percaya Engkau Tuhan sanggup menopangku. Ku percaya Engkau Tuhan selalu serta. Mari Cika saja naikkan pujian ini dari awal. Ku ada sampai hari ini karena kasih setia-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku ada sampai hari ini karena berkat
sumber perlindungan kami, selalu sertamu. Sekali lagi katakan, ku percaya. Ku percaya. Anak-anak kami boleh mengalami Engkau Tuhan dimanapun mereka ada, dimanapun mereka sekolah, dan siapapun mereka bergaul. Mereka boleh mengalami Engkau menopang hidup mereka. Mereka boleh mengalami penyertaan-Mu sempurna bagi hidup anak-anak kami. Tuhan Selalu sertaku, Engkau Tuhan selalu sertaku. Engkau Tuhan selalu sertaku. Engkau Tuhan selalu sertaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami mau tinggal di dalam Engkau, Engkau tinggal di dalam hidup kami. Dan setiap hari Engkau merindukan kami untuk kami terus mau duduk diam di kaki-Mu, mendengar perkataan-perkataan-Mu. Sebab dari situlah kami mendapatkan hidup-Mu itu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersuka cita, sebab Engkau Allah nyata dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Mari semua kita yang bersuka cita sama-sama kita katakan, amin. Tuhan pencipta langit bumi, semua makhluk harus tunduk di hadapannya, amin, haleluya. Pencipta langit bumi, semua makhluk harus tunduk, karena semua diciptakannya untuk memuji nama Tuhan pencipta langit bumi. Pencipta langit bumi, semua makhluk harus tunduk, karena semua diciptakannya untuk memuji nama. Haleluya, 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 haleluya. Tinggi
dahsyat, Allah yang luar biasa, amin. Dialah Tuhan yang maha kuasa, Allah yang berdaulat atas alam semesta. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Inilah hidupku, ku mau ikut hanya padamu. Di setiap langkahku akan sertaku, agar hidupku senangkanmu. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku mau ikut hanya padamu. Di setiap langkahku engkau sertaku, agar hidupku senangkanmu. Tuhan, engkau sangat ku cinta, karena berkat-Mu ada padaku. Waktunya menerpa diriku, ku tetap akan bersamamu. Tuhan, Tuhan, kita dengar pujian ini dari awal. Inilah hidupku, ku mau ikut hanya padamu. Di setiap langkahku engkau sertaku, agar hidupku senangkanmu. Tuhan, engkau sangat ku cinta, karena berkat-Mu ada padaku. Waktunya menerpa diriku, ku tetap akan bersamamu. Engkau sangat ku cinta. Tuhan, engkau sangat ku cinta, karena kasih-Mu ada pada kami. Karena kasih-Mu ada padaku. Waktunya menerpa diriku, ku tetap aman bersama. Tuhan, engkau sangat ku cinta. Tuhan, engkau sangat ku cinta, karena hidupmu, karena hidupmu ada padaku. Waktunya menerpa diriku, ku tetap aman bersamamu. Tuhan, kita dengan pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku, ini hidup kami. Tuhan, kami mau hanya Engkau, hanya padamu. Di setiap langkahku engkau sertaku, agar hidupku senang.
tenang, ku tetap tenang bersamamu. Tuhan Engkau sangat ku cinta. Karena hidupmu Tuhan, karena hidupmu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap damai, damai bersamamu. Ku tetap aman, ku tetap aman bersama. Ku tetap tenang, ku tetap tenang bersamamu. Ku tetap aman, ku tetap aman bersamamu. Kami aman bersama, kami tenang bersama hidup kami. Allah segalanya, Kau sangat kami cinta. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Aman dan tenang bersama. Terima kasih, terima kasih. Ya hidup hatimu, menyenangkan hatimu, menyukakan hatimu. Itu kerinduan hati kami. Haleluya. Ku tetap aman bersama, ku tetap tenang bersama, ku tetap damai bersama, ku tetap damai bersamamu, Tuhan. Selamanya. Makasih Tuhan, kami bersyukur. Hidupmu sungguh ajaib. Kami bersyukur. Malam hari ini dalam persekutuan ini, kami boleh merasakan ketenangan dalam hadirat. Dimanapun kami saat ini berada, Tuhan, kami boleh merasakan penyertaan-Mu. Apapun yang sedang kami pikirkan, apapun yang sedang kami hadapi, kami boleh merasakan penyertaan-Mu, Tuhan. Engkau nyata di tengah-tengah kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu telah menguasai hati dan pikiran kami. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik. Shalom semua. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi shalom semua. Bagaimana kabarnya? Haleluya. Kok pada hilang? Haleluya. Cek, cek, cek.
Ya, yang di radio kedengaran ya? Oke, baik. Yang di radio ada 4 ya. Oke. Ya, sorry. Baik, cek 1. Suara oke kah? Cek 1. Oke, selamat malam. Oke, suaranya lancar. Oke, baik ya. Kita coba baca satu bagian dari firman Tuhan ya. Oke, sekarang kita masuk di bab 12 ya. Kemana? Mana mereka? Oke, baik. Hang ya laptopnya ya. Oke, kita masuk ya. Kita baca itu bagian firman Tuhan ya. Oke. Jika engkau memiliki watak yang tidak stabil, tak menentu seperti apa tuh? Mana itu? Masalah. Sudah. Cek. Sudah tenang. Udah ya? Oke. Jika engkau memiliki watak yang tidak stabil, tak menentu seperti angin dan hujan, dan jika engkau tidak dapat terus-menerus mendesak maju dengan segenap kekuatanmu, maka gadaku tidak akan pernah jauh darimu. Jadi saudara, kenapa sering kita menghadapi seperti tidak berhenti rasanya gadanya Tuhan itu adalah karena watak kita itu belum stabil gitu ya. Ya, jadi selalu lihat ke arah positif dari pekerjaan Tuhan gitu. Tak usah mengeluh gitu. Ya. Kalau mengeluh nanti makin tambah gitu gadanya gitu. Tapi belajar gitu. Cukup dengan tenang. Tuhan tidak pernah bermaksud buruk. Ya. Jadi karena kasihnya lah. Ya, tetap simpan dalam hati saudara ya. Karena kasihnya lah. Karena memang kita disiapkan untuk sesuatu yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain. Jadi mengucap syukurlah atas pilihan Tuhan atas hidup saudara. Ya, jangan dengarkan perkataan iblis gitu, yang menuduh kita gitu. Ya, jadi tetap saja tenang di hadirat Tuhan ya. Dia lebih tahu yang terbaik bagi kita. Gitu. Kalau kita tetap tinggal dalam segala perkataan Tuhan gitu ya. Kalau kita tetap tinggal di dalam perkataan Tuhan, maka firman Tuhan katakan kan damai sejahtera kita itu seperti sungai yang tidak pernah kering gitu. Akan berbual-bual terus gitu. Oke, baik ya. Ketika engkau sedang ditangani, semakin buruk lingkungannya dan semakin engkau dianiaya, semakin bertambah besar kasihmu kepada Tuhan. Dan engkau tidak lagi berpegang erat-erat pada dunia. Kan kita sudah ngalami sering kan? Cuman kan
Kadang-kadang kita itu merasa tidak adil gitu. Aduh, rasanya nggak adil gitu ya. Kadang kita melihat diri kita. Padahal saudara, kalau kita lihat hasilnya, kan membuat kita itu jadi mudah meninggalkan dunia gitu. Atau melepaskan dunia dari kita. Saudara, memang kita itu kan hidup selama-lamanya. Tapi nggak hidup di dunia ya. Tidak hidup. Karena dunia ini kan akan berlalu ya semua sistemnya. Semua yang ditawarkan. Sampai dia nggak bisa menipu kita lagi gitu. Kalau seluruh orang-orang di dunia ini kan pasti berpegang pada apa yang dimilikinya di dunia. Dia akan memegang uangnya, dia akan memegang karirnya, dia akan memegang keberhasilannya, segala yang dia punya gitu. Jadi anak-anak juga sudah mulai harus ini ya. Jadi masa depan kalian itu di tangan Tuhan. Jadi kalau kalian punya keinginan, pastikan bahwa Tuhan yang taruhkan gitu. Kalau Tuhan yang taruhkan, tak ada yang perlu kita khawatirkan. Kalau Tuhan sudah tetapkan kita, maka tak ada yang bisa menghalanginya gitu. Harus seperti itu prinsipnya. Supaya jangan nanti sukar. Khususnya anak-anak yang sudah mulai mau mengambil keputusan kan. 17, 18, setelah itu kan sudah harus punya keputusan sendiri. Sudah mulai kan? Jadi apa yang kita alami selama ini di sini bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, semua firman Tuhan itu tepat dan itulah perlindungan kita. Ya. Jadi anak-anak boleh membayangkan bagaimana nanti bagaimana sebetulnya dunia yang akan datang ini. Jadi orang-orang yang masih berpegang kepada dunia akan ketinggalan jauh, akan menjadi kuno gitu. Ciri-ciri orang dunia adalah hidup untuk diri sendiri, egois gitu. Ciri-ciri hidup dalam kerajaan Allah, dia nggak egois, dia memandang Tuhan, dia melihat Tuhan. Dia memiliki kasih yang berlimpah. Dia memiliki ketenangan, kedamaian. Berarti kalau kita tidak tenang, kalau kita tidak damai, berarti kita sedang melekat kepada dunia. Atau minimal kita memikirkan dunia ini lebih banyak daripada Tuhan. Itu ya ciri-cirinya ya. Jadi pastikan setiap saat gitu kita menjadi tenang gitu. Jadi kalau kita tidak tenang harus cepat-cepat sadar gitu. Jadi kalau apa saja ya diperhadapkan sama kita seperti yang tadi itu ya banyak sekali mungkin hal-hal yang kadang-kadang apa ya sepele gitu tapi bisa mencuri damai kita, bisa mencuri ketenangan kita. Cepat-cepat sadar. Ya. Jadi nantinya kita akan semakin peka gitu. Sehingga kita akan punya sesuatu yang tak dipunyai oleh siapapun di dunia ini. Dan orang-orang dunia pasti akan melihatnya. Ya, pasti akan melihatnya ketika kita berkomunikasi dengan orang, bersekutu dengan orang. Ketika kita terbiasa dengan seperti ini, maka Tuhan itu akan mengalir di mana-mana lewat hidup kita. Saudara ingat tadi pagi, saudara, bagaimana ketika kita ini sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kita mengalami firman-Nya di dalam kita gitu ya. Kita mengalami Dia gitu. Maka secara otomatis maka dunia ini semakin mengarah kepada kehancuran gitu. Dan kita akan melihatnya. Jadi sekarang ini benar-benar kita itu mesti memasang
pendengaran kita, memasang mata kita untuk ketika dibawa Tuhan dalam satu keadaan, kita melihat, lalu kita dalam hati kita, betul ya. Jadi makin hari saudara kita itu makin didapatkan oleh Tuhan gitu. Jadi rasanya saudara peperangan kita itu, mereka itu akan makin menunjukkan si jahat itu dan dunia ini akan makin bergejolak gitu. Tetapi karena kita sudah berpengalaman gitu ya, menenangkan hati kita, maka tidak akan sulit lagi gitu. Dengan seperti itu saudara, hidupnya Tuhan makin berlimpah di dalam kita. Makin berlimpah gitu. Dan berusahalah untuk boleh melihat kehadiran Tuhan setiap hari dalam hidup saudara. Dia nggak di mana-mana gitu. Cuman karena kita itu tertarik saja dengan dunia ini gitu, dialihkan perhatian kita, maka kita tidak melihat dia, itu saja gitu. Jadi sudah banyak kita mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan ya. Baik, kita lanjut ya. Dan engkau tidak lagi berpegang erat-erat pada dunia. Ya. Jadi ketika dikatakan ketika semakin buruk lingkungannya dan semakin engkau dianiaya, semakin bertambah besar kasihmu kepada Tuhan dan engkau tidak lagi berpegang erat-erat pada dunia. Saudara, orang hanya punya teori. Orang bisa mengajarkan jangan mengasihi dunia. Seperti di buku pemuritan kita kan ada itu kan. Jangan mengasihi dunia. Ayatnya juga jelas. Orang bisa menghafalkan itu. Menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan. Tetapi kalau orang itu tidak menjadikan itu sebagai jalan, maka dia hanya pintar ngomong saja, hanya hafal saja. Tetapi ketika tiba pada penerapan, orang akan mundur. Tetapi kita sudah mulai belajar untuk maju terus gitu. Jadi ingat saudara, setiap langkah yang saudara ambil maju ke depan, itu selalu ada upahnya. Oke? Tidak pernah sama. Percayalah. Jadi semakin saudara berjalan maju ke depan gitu, maka semakin jauh saudara tinggalkan dunia ini gitu. Mata saudara juga akan semakin jelas melihatnya. Ini real ya, real. Jadi setiap kali ketika saudara mendengarkan perkataan ini, kalau boleh kayak gini loh, kayak bersemangat melakukannya gitu. Jadi pasti ya selalu ada berkatnya. Jadi sekarang kita memandang berkat bukan lagi materi, bukan. Kalau kita pandang itu, saudara, kita nggak lepas-lepas nantinya. Jadi berkat kita itu Tuhan. Berkat kita itu hidupnya. Itulah harta. Itulah kekayaan di sorga. Bukan mahkota yang kita pakai. Bukan. Tuhanlah harta kita. Pengenalan akan Dia, itu harta kita. Hikmat, itu harta kita. Saudara, semakin orang mencari dunia, semakin tersiksa hidupnya. Jadi setiap kali orang ingin mendapatkan sesuatu dari dunia, dia mau mendapatkan terus gitu loh. Tapi nggak pernah puas. Tidak pernah puas. Tetapi kalau kita mendapatkan Tuhan setiap hari,
yang lain itu jadi hamba bagi kita. Uang jadi hamba bagi kita. Harta itu jadi hamba bagi kita. Jadi membuat mata kita terus tertuju kepada Tuhan. Jadi sudah kuno ya. Kalau mencintai dunia ini, itu kuno. Maka dikatakan keluarlah kamu daripadanya. Tapi ingat, kita masih hidup di dunia ini. Oke, jadi saudara, karena dia yang tahu tentang segala tipuan-tipuan si jahat, makanya kan doanya kan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Gitu. Jadi saudara, dia menentukan kita itu, jadi dia yang melepaskan kita dari si jahat, bukan kita. Tapi bukan berarti kita jadi pasif. Kita tetap aktif, ditunjukkan lawannya kepada kita. Tetapi ketika mau bertindak, kita itu menjadi sangat hati-hati. Jadi sikap hati kita harus gini, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya, jadi nggak ada sok-sokan gitu kan. Atau kalau boleh Tuhan, lalukanlah cawan ini. Kalau boleh gitu. Jadi makin lama kita itu makin berjaga-jaga gitu. Tetapi saudara, bukan berarti kita itu jadi kayak tegang hidupnya gitu. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari gitu. Masalah hari ini cukup untuk hari ini. Besok lain lagi. Nikmati dia setiap hari. Sampai itu menjadi satu natur kita yang baru gitu. Jadi kita kan semakin lama hidup dalam keterangkatan gitu. Roh kita terangkat gitu. Senantiasa. Tubuh kita itu pun diubahkan oleh perkataan-perkataannya. Ya. Jadi perhatikan setiap kata-katanya gitu, perhatikan setiap hari, rajin-rajinlah bertanya sama Tuhan. Rajin-rajinlah berkomunikasi dengan dia. Apa saja ya? Tanya aja semua. Kalau nggak dijawab pun merasa nggak mendengarkan jawabannya, itu pun ada tujuannya Tuhan. Jadi dia itu saudara Tuhan itu tidak terburu-buru dalam pekerjaannya. Sangat teliti. Karena hasil yang mau didapatkan oleh dia benar-benar seperti dia. Makanya dikatakan, hendaklah kamu sempurna karena Bapamu yang di sorga sempurna. Jadi kita ini benar-benar menjadi kepuasan bagi Tuhan. Jadi bukan jadi hamba ya. Bukan pelaku pelayanan kita. Kita itu anak. Jadi anak di sini saudara itu benar-benar sama seperti bapaknya gitu. Kita bebas dengan dia. Jadi kenapa dia mesti kadang dia strictly ketika dia hakimi kita? Karena kita itu sangat berharga bagi dia gitu. Makanya rasanya mungkin sakit. Awal-awalnya kita sakit mengalami. Merasa ketidakadilan gitu. Kok orang bisa hidupnya bebas aja ya. Mereka menikmati kayaknya. Gitu. Bebas rasanya. Orang bisa berbuat sekehendak hatinya. Ketika diperlihatkan kepada kita. Kok rasanya enggak, mana Tuhan gitu. Nggak ada gitu. Nah, setiap kejadian itu saudara ada gunanya bagi kita. Oke ya? Baik, lanjut.
tanpa jalan lain untuk maju. Engkau akan datang kepadaku dan mendapatkan kembali kekuatan dan keyakinanmu. Namun dalam lingkungan yang lebih mudah, engkau akan terus-menerus bertindak serampangan. Dalam lingkungan yang lebih mudah, engkau akan terus-menerus bertindak serampangan. Oh, itu ya tujuannya Tuhan. Gitu. Supaya saya tidak sembrono ya dalam bertindak ya. Oke. Kalau dulu saudara, kita itu kayak begini saudara. Ada kecenderungan saya dulu saudara. Kepercayaan orang-orang, kepercayaan kita dulu lah. Dan masih banyak orang seperti ini. Mereka itu karena mereka merasa tahu tentang hadirat Tuhan, maka mereka punya formula untuk menciptakan hadirat Tuhan. Dan kalau mereka, jadi mereka tidak bisa membedakan apakah benar-benar Tuhan ada atau tidak ada gitu. Jadi karena mereka itu, jadi ini sebetulnya penipuan yang sangat mematikan bagi umat Tuhan. Dia pikir, oh kalau suasananya tenang, kalau lagu-lagunya bagus, kalau begini, oh Tuhan hadir gitu. Jadi saudara, mereka itu menciptakan satu keadaan yang menenangkan hati mereka gitu loh. Supaya mereka itu merasa mereka berkenan di hadapan Tuhan. Lalu mereka seperti tahu caranya menghadirkan Tuhan. Dari doa-doanya, dari imannya gitu. Seolah-olah bisa memaksa, mau tidak mau Tuhan harus hadir. Tak begitu saudara. Fase itu sudah harus lewat. Ya. Jadi setiap hari gitu, walaupun firman Tuhan katakan setiap pagi dia ada di antara kita, tapi kita mesti mencari dia setiap hari. Ibaratnya seperti dia sembunyi, ibaratnya. Jadi saudara, kehadiran Tuhan ini saudara, jadi dia nggak pernah begini saudara, dia demi mendapatkan masing-masing kita, dia itu nggak pilih kasih gitu. Jadi pengenalan kita setiap hari akan dia ini saudara, bagaimana dia mau datang kepada kita, itu tergantung bagaimana kita serius untuk minum dari air hidupnya. Bagaimana seriusnya kita menjalani kehidupan kita, seperti itulah kita mendapatkan Tuhannya. Tetapi kita tidak boleh punya formula. Jadi saudara, dari yang kita lihat ya, bagaimana kita nyanyikan lagu-lagu yang Tuhan berikan kepada kita gitu ya. Semakin kita percaya itu Tuhan yang berikan, lalu kita nyanyikan gitu. Itu saudara, ada sesuatu yang kedepannya ini Tuhan lipat gandakan. Gitu. Tuhan lipat gandakan itu saudara. Dalam anak-anak kita juga. Mereka sudah punya pengalaman. Kedepannya ketika anak-anak mulai, ketika kalian ya, anak-anak ya, sudah punya pengalaman ya. Di usia kalian yang sekarang bisa melihat gerakan Tuhan. Kalian ibaratnya seperti Petrus yang ketika ditanya oleh Tuhan, menurutmu siapakah aku ini? Nah, gitu. Tiba-tiba kalian nyeletuk,
dengan buat lagu itu, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi saudara, kalian itu benar-benar bukan kalian yang buat itu, tapi Bapakku lah yang buat itu. Nah, kira-kira begitu. Udah punya pengalaman kan? Tapi nggak usah bangga dengan itu. Tapi banggalah kalau nama kalian sudah terdaftar dalam buku kehidupan. Artinya apa? Kalian tercatat, nama kalian tercatat dalam buku kehidupan. Orang-orang yang berhak untuk hidup selama-lamanya. Oke? Jadi begitu terus nanti berjalan seperti ini, maka di dalam banyak hal kalian akan mengalami Tuhan yang nyata itu. Ya, nyata setiap hari. Karena pekerjaan kita di depan kan besar sekali. Anak-anak yang lain yang belum mengenal Tuhan banyak sekali. Akan berbeda orang yang kita jumpai kan. Mungkin kalau saya mungkin dibawa Tuhan mungkin ke pendeta-pendeta gitu ya. Nanti saya akan lihat. Kira-kira sudah di area mana ya orang ini ya. Nah, gitu. Kayak tadi pagi saudara saya diajak gitu ya. Ada yang ngajak gitu kan. Karena saya install isi worship dan saya sering inilah udah berapa kali gitu ya. Gak enak gitu kan. Ajaklah saya sarapan gitu. Nah, saya dengar-dengar cerita dia gini, dia nanya ke saya gini ya. Saya pikir sudah ngerti juga ya. Dunia roh ngerti ya. Cuman saya agak hati-hati bicaranya gitu ya. Ini maksud dia ini ngomong DNA, ngomong ini. Dia ngomong DNA juga gitu ya. Nah, jadi dulu sudah pernah diajak saya, tukar mimbar lah kita Pak, katanya gitu. Waktu itu saya nggak ini ya. Mungkin setengah tahun yang lalu gitu. Terus tadi ngomong lagi. Lalu saya bilang oke, saya bilang. Kali ini saya bilang oke gitu. Tapi dari situ saya lihat gitu kan. Saya lihat, jadi kita itu akan dibawa. Anak-anak juga akan dibawa nanti. Kalian akan melihat Tuhan yang di dalam kalian itu nyata. Kan Tuhan di dalam kita kan? Tuhan berinkarnasi dalam kita kan? Tuhan Allah, Engkau berinkarnasi. Gitu ya? Sama seperti kami. Keren. Dia berinkarnasi kan? Diam-diam dia mengubah hidup kita, memakai hidup kita. Diam-diam kita itu apa ya? Kita itu kayak orang-orang sorga yang menyelundup ke dunia ini. Dan orang-orang merasakan Tuhan lewat hidup kita. Jadi tidak perlu kita heran dengan itu gitu. Nggak perlu kita merasa spesial kali kita, enggak. Mengucap syukurlah kalau nama kita terdaftar dalam buku kehidupannya Tuhan gitu. Jadi kita mesti melihat. Jadi kalau nama kita sudah terdaftar, hati kita itu harusnya berbunga-bunga tiap hari. Karena apa? Masih belum banyak orang yang ada di sorga itu. Yang kita alami sekarang. Belum banyak kan. Orang-orang kan masih tujuannya di dunia saja gitu kan. Masih banyak hal yang mereka kejar. Tetapi kalau kita sudah mendapatkan Tuhan, kita selalu berlangkah-langkah di depan orang lain.
Oke, baik. Engkau harus masuk secara positif. Bersikaplah aktif dan tidak pasif. Engkau harus tidak tergoyahkan dan oleh siapapun dan apapun dalam segala situasi, dan engkau tidak boleh dipengaruhi oleh kata-kata siapapun. Engkau harus memiliki watak yang stabil. Apapun yang dikatakan orang, engkau harus segera melakukan apa yang engkau ketahui sebagai kebenaran. Jadi yang tadi ya, yang saya bilang itu tergantung kita semua kan. Jadi anak-anak pun mulai belajar juga menanti-nantikan Tuhan. Kalau hatinya lagi panas gitu kan, lagi kayaknya marah, jengkel, harus sadar kalau itu dosa. Kalau marah, kalau misalnya ditegur sama orang tua, dimarahin gitu kan. Ditegur, dicerewetin. Coba tenang, jangan dijawab. Gitu. Kalau terlanjur jawab, kalau terlanjur jengkel, ngomong sama Tuhan. Ya anak-anak belajar ya. Kalau hatinya panas sama orang tua, ngomong sama Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa sembuhkan kita. Jadi kita itu dalam segala situasi, dalam segala keadaan, Tuhan pakai, siapa yang Tuhan pakai untuk memurnikan kita? Ya orang-orang paling dekat dengan kita. Siapa yang paling dekat? Kalau bukan orang tua kita. Bagi orang tua siapa yang paling dekat? Ya anak-anak. Jadi semua kita itu pandang Tuhan ya, ngomong sama Tuhan. Sudah terbiasa ya ngomong sama Tuhan ya. Bukan hanya mau ngerjain PR ya, bukan hanya ujian ya. Oh Tuhan bantulah ngerjakan ujiannya gitu. Kalau yang lain nggak mau. Kalau ditegur langsung marah. Kalau nanya sama Tuhan, kalau lagi ditegur kayak gitu, pasti ada caranya Tuhan. Jadi anak-anak sudah terbiasa ya hidup bersama dengan Tuhan ya. Oke. Engkau harus melakukan apa yang kau ketahui sebagai kebenaran. Engkau harus selalu memiliki firman-Ku yang bekerja di dalammu. Terlepas dari siapa yang engkau hadapi, engkau harus mampu berdiri teguh dalam kesaksianmu kepadaku dan menunjukkan perhatian terhadap bebanku. Jadi siapapun yang kita hadapi. Saya dari dulu itu kan sudah dengar ya ceritanya gimana menghadapi ini, menghadapi orang paling kaya, menghadapi orang penting gitu kan. Bahkan Tuhan bilang, kalau engkau memiliki hati seperti ini terus mau duduk di kakiku, maka ke istana raja-raja aku bawa engkau. Tetapi bukan hanya itu, terhadap orang yang bengis pun Tuhan bawa kita. Sudah ingat kan bagaimana saya menghadapi dikatakan direndahkan paling gimana pun gitu kan. Nah, kita semua diperhadapkan dengan itu gitu. Tapi jangan mencari pencobaan. Jadi dalam segala keadaan kita mesti dengan teguh gitu. Punya pendirian yang teguh gitu. Engkau tidak boleh bingung menyetujui orang-orang secara membabi buta tanpa memiliki gagasanmu sendiri. Tetapi sebaliknya engkau harus memiliki keberanian untuk berdiri dan menolak hal-hal yang tidak berasal dariku. Nah, ini firman Tuhan bagi kita semua.
Jadi saudara, siapapun kita bisa salah. Saya bisa salah. Tetapi saudara, setiap kali kalau kita itu dengan teguh gitu ya, memandang Tuhan gitu ya, maka kita akan semakin kurang mengulangi kesalahan yang sama. Nggak akan mengulang lagi. Kalau kita rajin menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Jadi harus memiliki keberanian untuk berdiri dan menolak hal-hal yang tidak berasal dariku. Jika engkau tahu dengan jelas bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi engkau tetap diam, engkau bukan seorang yang melakukan kebenaran. Gak bisa kayak gini. Itu diseringan kayak gitu. Nah, gak bisa kayak gini. Itulah yang membuat kita itu berani mengambil keputusan yang tidak lazim. Enggak bisa kayak gini. Enggak. Nah, kira-kira gitu ya. Saya mungkin lihat ya pengalaman kita ya. Sudah sering saya ceritakan juga ya. Jika engkau tahu bahwa ada sesuatu yang ini ada ini saudara. Jika engkau tahu bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi kemudian mengalihkan topik dan dihalangi oleh iblis, sehingga engkau berbicara tanpa dampak apapun dan tidak dapat bertekun sampai akhir, ini berarti engkau masih menyimpan rasa takut di hatimu. Bukankah itu berarti hatimu masih dipenuhi pemikiran dari iblis? Nah kalau dalam taraf ini saudara, ini tingkatannya agak beda sedikit ya. Kalau ngomong yang seperti ini gitu. Jadi ada fase-fase gitu ya. Ada fase kita begitu kita melihat yang salah gitu ya, kita berani ngomong. Tetapi ada juga itu berasal dari natur manusia lama kita gitu. Kita mesti kenali siapa diri kita juga gitu ya. Kan ada orang memang yang kritis gitu kan. Enggak ini gitu. Harus begini gitu. Salah itu gitu. Ada dari sifat natur lama kita. Nah, kita mesti kenali sifat natur lama kita bagaimana gitu. Nah, ada yang kayak gini, tahapan-tahapan dalam pengenalan kita akan Tuhan itu bertingkat-tingkat gitu. Jadi kalau dalam hal ini tentu untuk anak-anak ya belum ya nggak usah istilahnya ya lalukan pun enggak apa-apa gitu. Ya, enggak perlu terlalu ditangkapin gitu. Tapi kalau bagi saya bisa memahaminya gitu. Karena itu istilahnya tingkat perangnya lain gitu. Ya. Jadi kita lanjut ya. Apakah artinya seorang pemenang? Laskar Kristus yang baik harus berani dan bergantung kepadaku agar menjadi kuat secara rohani. Mereka harus berjuang untuk menjadi prajurit dan memerangi iblis sampai mati. Jadi laskar yang dikatakan laskar pemenang itu, laskar Kristus itu bukan kuatnya kata-kata, bukan masalah oh aku hancurkan iblis, aku injak-injak iblis, enggak lagi. Ya. Tetapi pemenang itu adalah mendengarkan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan setiap hari. Hanya latihan yang kita hadapi. Jadi kalau orang dunia kan punya banyak kesaksian. Kalau orang-orang yang baru-baru gitu ya, kalau kita dulu ingatlah. Rasanya kan kalau kita punya kesaksian rasanya udah wah hidup kita kan.
dapat pengalaman-pengalaman rohani kayak gimana gitu. Bisa mendoakan orang, terjadi mujizat kayaknya gimana gitu. Sekarang tidak demikian gitu ya. Jadi ada fasenya. Ya. Jadi kehidupan kita setiap hari itu adalah peperangan. Jadi kalau kita bisa bergantung Oke. Engkau harus selalu tetap terjaga dan inilah alasan aku memintamu agar secara aktif bekerja sama denganku. Setiap saat dan belajar untuk semakin dekat kepadaku. Belajar untuk semakin dekat. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang ini kan tingkatannya berbeda-beda ya, bisa ya. Jadi anak-anak kan sudah bilang tadi kan, ayo belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Jika kapanpun dan dalam situasi apapun engkau dapat tetap tenang di hadapanku, mendengarkan ucapanku dan memperhatikan firman dan tindakanku, engkau tidak akan bimbang dan goyah. Apapun yang engkau terima dariku dapat diterapkan. Ya. Jadi ketika kita bisa mulai melihat ya, kita mengerti. Jadi beda ya antara firman yang kita baca ini gitu kan dengan yang kita dengarkan secara pribadi. Yang kalau kita dengarkan secara pribadi kan tentu berhubungan kan dengan masalah yang kita hadapi. Ya, dengan kehidupan kita, dengan pekerjaan kita, dengan rumah tangga kita, dengan keluarga kita. Nah, ada arahan-arahan yang akan kita dengarkan dari Tuhan tentang itu semua. Nah, bagaimana caranya? Tentu kan saudara sudah menanyakan, lihat ada hikmat yang tiba-tiba muncul. Ya, jadi apapun yang engkau terima dariku dapat diterapkan. Setiap firmanku ditujukan untuk situasimu dan firman itu menembus hatimu. Ini yang kita dengar ya. Dan yang kita dengar ini pun berikutnya nanti itu bisa dalam berbagai bentuk kita dengarkan untuk diri kita. Itulah hebatnya firman. Ya. Bahkan seandainya engkau menolaknya dengan mulutmu, nah ini dia. Bahkan seandainya engkau menolaknya dengan mulutmu, engkau tidak dapat menyangkalnya dengan hatimu. Selain itu, jika engkau menganalisis firmanku, engkau akan dihakimi. Ya. Dengan kata lain, firmanku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Firmanku adalah pedang bermata dua yang tajam, dan firmanku dapat mengalahkan iblis. Jadi saudara, ada kuasa di dalam perkataan setiap firman itu ada kuasa. Jadi pun walaupun rasanya kita itu kayak menolak dia gitu. Enggak kayak gitu. Tapi saudara, firman itu jadi begitu kita dengar gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kita memilih-milih apa yang mau kita dengar. Gitu. Tetapi begitu kita berjalan maju terus, maka mungkin kita menolak dengan mulut kita. Tetapi dia itu seperti pedang bermata dua yang masuk lebih dalam. Membuat kita gelisah. Kalau kita nggak melakukannya, ia terus akan bekerja. Itulah kalau firman Tuhan itu sudah kita terima. Gitu. Jadi pertimbangan hati kita itu ya. Jadi bisa dibedakan seperti dibelah katanya kan tulang dan sumsum itu. Jadi dengan kata lain firmanku adalah jalan, kebenaran dan hidup.
Firmanku adalah pedang bermata dua yang tajam dan firmanku dapat mengalahkan iblis. Jadi lihat ya, iblis dikalahkan bukan dengan kuasa, tapi dengan firman. Tapi di dalam firman itu ada otoritas, itu maksudnya. Ya, jadi saudara, melawan iblis itu bukan setiap hari berperang. Aku lawan engkau iblis, aku lawan engkau, bukan gitu. Ketika kita melakukan firman, mempercayai Tuhan, kita sedang mengalahkan iblis. Kita sedang melakukan peperangan. Tanpa kita sebut pun dia, ketika kita mengizinkan firman-Nya, makan firman-Nya, kita sedang melakukan peperangan. Dan dia kalah. Ya. Jadi ini bukan masalah dengan iman kita lawan iblis gitu, bukan. Melawan iblis adalah dengan mata kita tertuju kepada Tuhan. Kalau kita menghadapi iblis, maka itu akan membangkitkan manusia lama kita. Kalau kita berhadapan dengan dia. Jadi melawan iblis itu adalah berhadapan dengan Tuhan. Maksudnya itu menghadap Tuhan. Barulah kita ngerti peperangan yang sesungguhnya. Ya, disitulah kita akan tahu bahwa iblis itu sudah dilemparkan ke jurang maut. Diberkatilah mereka yang memahami dan memiliki jalan untuk melakukan firman-Ku. Dan mereka yang tidak melakukannya pasti akan dihakimi. Ya. Ini sangat nyata. Sekarang jangkauan mereka yang aku hakimi telah meluas. Nah, dengar kemarin ya, atau tadi pagi kalau nggak salah ya. Jadi jangkauan mereka yang aku hakimi telah meluas. Aku bukan saja akan menghakimi di hadapanku orang-orang yang mengenalku, tetapi mereka yang tidak percaya kepadaku dan yang berusaha sekuat tenaga menolak dan menghalangi pekerjaan Roh Kudus juga akan dihakimi. Lihat ya. Makanya kan ketika sudah bergerak di dalam kita, penghakimannya, lihat penghakimannya mulai meluas. Mari kita lihat. Nah, gitu. Jadi kita berurusan dengan Tuhan. Tetapi kalau kita itu dengan lembut mau terus memandang kepada Tuhan, maka Tuhan akan perlihatkan juga keadilannya. Gak ada yang bisa lari dari penghakiman Tuhan. Masing-masing kita satu demi satu. Jadi mengucap syukurlah kalau saudara duluan dihakimi. Saudara sudah punya pengalaman. Saudara nggak mengeluh lagi, nggak bersungut-sungut lagi. Jadi tujuannya Tuhan menghakimi di luar adalah untuk meneguhkan hati kita. Kan ketika asap itu masuk, sampai aku masuk katanya. Maka aku melihat ternyata orang-orang fasik itu engkau tempatkan mereka kayak di tepi jurang gitu. Sudah tiba kesudahan mereka. Itu kan ketika kita melihat semakin dalam kepada Tuhan. Itu pasti ya, satu pengalaman yang nyata. Semua orang di hadapanku yang mengikuti jejak langkahku akan melihat bahwa Tuhan adalah api yang mengamuk. Tuhan itu kemegahan. Dia sedang melakukan penghakimannya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ceritakanlah. Refnya tadi gimana? Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji.
Dia lebih dahsyat dari segala alam. Saudara, dia seperti api yang mengamuk, saudara. Nah, kita bisa lihat itu, saudara, ketika kita sudah mengalami Tuhan. Jadi benar hari Tuhan itu benar-benar menakutkan. Tetapi bagi kita, saudara, ketika kita sudah melihat, oh sekarang hari Tuhan itu menjadi menyenangkan. Kalau saudara lihat sekarang keadaan sekarang ya di bangsa kita, bagaimana rasanya dimunculin semua. Dan masing-masing mereka itu, saudara, sebetulnya masing-masing punya kartu truf orang lain. Orang lain itu pun punya kartu trufnya dia. Masing-masing kayak tahu kelemahannya gitu loh. Dan yang terjadi apa? Saling membantai. Ingat saudara, ketika bangsa Israel mengalahkan musuhnya, ketika Tuhan datang, itu kan seringkali terjadi di antara musuhnya itu saling apa, saudara? Saling perang gitu. Saling main pedang, membunuh kawannya sendiri. Dan itu yang terjadi, saudara. Dia sedang melakukan, Tuhan itu kemegahan. Dia sedang melakukan penghakimannya dan menghukum mati mereka. Orang-orang dalam gereja yang tidak menaruh perhatian untuk mengikuti pekerjaan Roh Kudus, yang mengganggu pekerjaan itu, yang memamerkan diri, yang memiliki niat dan tujuan yang tidak benar, yang tidak berusaha makan dan minum firman Tuhan, yang pikirannya kacau balau dan penuh curiga, yang meneliti pekerjaan Roh Kudus dengan cermat. Firman penghakiman akan datang atas orang-orang ini sewaktu-waktu. Jadi saudara, ada satu bahaya saudara bagi ketika mencoba menganalisis firman Tuhan. Untuk satu taraf tertentu itu masih bisa diterima. Tetapi saudara, Tuhan itu, saudara, yang bisa buat kita mengerti firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Adalah rohnya sendiri. Bukan kita. Memang saudara dikatakan ujilah setiap roh. Oke? Tetapi ketika Tuhan itu datang, Tuhan yang berbicara, tapi kita nggak mendengarkan, masih menganggap itu iblis. Coba saudara bayangkan. Berarti kan orang itu tidak pernah atau tidak memiliki ketulusan hati. Tidak memiliki kemurnian hati. Karena orang yang tulus hatinya pasti melihat Allah. Artinya bisa membedakan mana Allah, mana iblis. Mana yang murni, mana yang sesat. Berarti saudara, dia ini saudara tidak punya masalah dengan Roh Kudus. Jadi penghakiman Tuhan tertuju kepada orang-orang yang menganalisis gitu loh. Memandang curiga akan firman ini. Semua tindakan manusia akan diungkapkan. Roh Kudus menyelidiki hati manusia yang paling dalam. Jadi jangan lengah, hati-hati dan waspadalah. Jangan bertindak sendiri dengan membabi buta. Jika tindakanmu tidak selaras dengan firman-Ku, engkau akan dihakimi. Dan menurut yang saya alami, saudara, pasti kita akan melewati juga, saudara.
yang namanya ceroboh. Kalau enggak, kita nggak akan mengerti ayat ini. Nggak mengerti firman ini, saudara. Kadang kan terlalu bertindak hati-hati gitu kan. Jadi takut. Tuhan enggak begitu gitu. Dia membawa kita lalu diperhadapkan kepada kita. Apa pilihan? Jadi pilihan apapun yang kita panggil, kita pilih bukan masalah salah dan benar. Tapi pilihannya dia dilatih kita. Bisakah kita memilih yang benar? Ketika kita salah pilih, ya kita mesti ikutin. Baru setelah itu, kita pandang Tuhan lagi. Ya, jadi saudara, jika tindakanmu tidak selaras dengan firman-Ku, engkau akan dihakimi. Saudara, semakin kita itu murni gitu ya, semakin kita memandang firman Tuhan itu dari segi yang positif, bukan dari negatif. Itu bedanya Tuhan dengan iblis. Kalau kita dengan tenang, walaupun nampaknya itu negatif, bisa di dalam Tuhan itu nggak ada yang negatif. Ya, saya harap kita punya pengalaman ya. Tidak ada gunanya meniru, bermuka dua, atau tidak sungguh-sungguh mengerti. Engkau harus datang ke hadapanku dan sering berkomunikasi denganku. Jangan bilang dalam hatimu gini, jelimet Pak, jangan ya. Nggak ada jalan lain, saudara. Kalau kita katakan Tuhan adalah jalan kita, kebenaran kita, dan hidup kita, memang saudara dia itu sempurna. Jadi kalau dikatakan berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari, ya berkomunikasilah. Hanya ya, jangan ikuti kebanyakan orang. Diam-diam lakukan firman itu. Walaupun rasanya engkau tidak mendengarkan suara Tuhan. Lakukan saja. Minimal berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, aku nggak ngerti. Tolong aku Tuhan. Aku lamban memang Tuhan. Aku nggak tahu. Mending seperti itu. Aku mohon pimpinanmu Roh Kudus. Dan ingatlah bahwa kalau saudara bisa ada di sini mendengarkan perkataan ini, berarti engkau dipilih Tuhan. Ya, jadi lebih baik kita berpihak kepada Tuhan daripada berpihak kepada iblis atau kepada diri kita. Pasti dia akan tunjukkan jalannya. Makanya kita itu makin lama makin kuat katanya. Ingat ya, kita hidup selama-lamanya. Mau entah kita di dunia manapun nanti gitu. Perkataan ini akan terngiang-ngiang terus. Kan waktu kan akan kita jalani semua. Akan kita lewati kan. Tapi entah di dunia manapun kita, firman ini akan terngiang-ngiang terus nanti. Jadi lebih baik saudara bersemangat untuk mengikut Tuhan. Tidak ada orang yang terlalu bodoh menurut Tuhan. Tidak ada orang yang terlalu bebal menurut Tuhan. Firman-Nya tidak pernah gagal. Selagi engkau mendengarkan firman ini, engkau ngomong di dalam hatimu kepada Tuhan, maka firman itu akan terus bekerja. Menaklukkan dirimu yang bebal itu.
menaklukkan diri kita yang bodoh ini. Yang ceroboh kadang-kadang. Selagi kita mau terus mendengarkan dia. Ya. Jadi sering berkomunikasi dengan dia. Tak ada orang yang lulus dalam mengenal Tuhan. Selagi kita ini ciptaan, selalu kondisinya, sebetulnya, kalau dia berfirman hanya karena firman-Nya lah, maka kita menjadi. Jadi kita ini hidup oleh karena perkataannya. Bukan karena iman kita. Jadi sekalipun iman itu kita butuhkan, tapi kita nggak hidup oleh iman kita. Kita hidup oleh perkataan Tuhan. Makanya dikatakan dia jalan. Dia kebenaran. Dialah hidup kita. Artinya apa? Kalau kita tidak memandang dia, berarti kita sedang mati. Kita tidak hidup. Hidup kita berhenti. Itu yang membuat kita tetap eksis. Kalau orang-orang dunia bilang, orang free thinker bilang gini, aku berpikir maka aku ada. Makanya saudara, mereka sangat memuja pikiran mereka. Mereka akan menimbang-nimbang mana yang lebih benar. Oh, agama ini, aku menemukan kebenaran dalam agama ini. Saya tahu dia Kristen, tapi dia bilang, wah, dia mau mendirikan negara khilafah. Karena itu yang paling adil katanya. Oke, mari kita lihat. Saya kalau dengar orang-orang yang seperti itu, saudara, saya hadir. Oke. Mari kita lihat. Mari kita lihat apakah benar-benar engkau masih eksis ketika usiamu sekian. Jadi ada orang begini, saudara. Ada orang yang benar-benar dia menjaga pikirannya, memikirkan hal-hal yang ini gitu ya. Dan dia berlindung di situ. Jadi seolah-olah mengesampingkan Tuhan gitu. Dia masih menyebut Tuhan gitu. Tapi dia memberhalakan pikirannya yang wow. Mari kita lihat. Semua itu diruntuhkan oleh Tuhan. Jadi banyak orang-orang, saudara, belajar dari tokoh-tokoh tertentu gitu. Jadi mereka meramu. Mari kita lihat. Tuhan sedang menghakimi. Kalau malam ini aku cabut nyawamu, kata Tuhan. Kamu masih bisa terus berpikir. Ya, penghakiman Tuhan atas orang-orang seperti itu akan datang. Jadi begitu, saudara, kita mulai berlatih gitu memandang Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Jadi di dalam hati kita ini ada begini, saudara. Di dalam hati kita ini ada satu yang dikerjakan oleh Tuhan, membuat kita itu tidak mengandalkan diri kita. Tidak mengandalkan pengalaman kita. Tapi kita mengandalkan hidupnya Tuhan. Dan kita akan sangat berhati-hati. Jadi kita nggak ada begini ya. Tidak ada karena karena kita sudah lama gitu. Lalu kita kayak Tuhan memihak kita gitu. Kayaknya Tuhan sudah di dalam kita aja terus gitu ya. Kadang-kadang kita nggak ngerti apakah kita salah atau tidak gitu. Itu namanya sering orang gampang berpuas diri. Gitu. Ada begitu ya.
Yang benar adalah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang benar. Setiap hari. Jadi ciri-cirinya kalau kita mulai bosan tiap hari gitu, ada kebosanan gitu. Itu ciri-ciri, oh kita tidak bergantung kepada Tuhan. Kita sedang hidup dalam rutinitas. Dan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Yang membedakan hidupnya Tuhan itu dengan yang ditawarkan oleh dunia ini. Apapun yang engkau ambil, ini sudah jam berapa nih? Belum 47 tuh. Ntar lagi ya. Apapun yang engkau ambil dari diriku akan memberimu jalan penerapan. Oke, perhatikan ini ya. Jadi saudara, ingat saudara, perempuan yang pendarahan itu kan mengambil kan? Diambil gitu. Ih, siapa yang pegang aku katanya? Nah, dia mengaku, aduh aku dengan takut gitu. Karena aku merasakan ada kuasaku yang keluar. Jadi setiap hal yang kita makan dari Tuhan, itu pasti memiliki jalan penerapannya dalam kita. Jadi saudara, Anda seperti begini saudara ya. Jadi di satu sisi saudara, Tuhan itu satu pribadi, tetapi di sisi lain ada sesuatu di dalam diri dia yang kita bisa dapat dengan iman gitu ya. Jadi tapi ini saudara, jadi walaupun itu keluar dari dia, sepertinya sepertinya tidak bukan dia berikan gitu. Tapi kita ambil dari dia. Kita makan dari dia gitu karena kehausan kita. Maka jadi seolah-olah yang kita ambil dari dia itu seolah-olah itu terpisah dari Allah gitu loh. Jadi dia itu kayak berdiri sendiri, memiliki jalan untuk diterapkan dalam hidup kita. Jadi dalam hal ini saudara, bukan dia yang pribadinya itu gitu. Tapi firman itu sendiri memiliki otoritasnya sendiri. Itulah maksudnya di sini. Jadi dia pasti punya jalan untuk menerapkannya gitu loh. Jadi dalam hal ini saudara, kita bisa kayak memandang Tuhan itu satu pribadi. Tapi di sisi lain saudara, dia itu bisa apa ya? Jadi firman-Nya itu kan luas gitu. Jadi salah satu firman yang mungkin kita dengarkan gitu. Kan di tempat orang lain kan firman yang diucapkan bagi dia kan bukan itu gitu. Tapi sama-sama ini menyatu dengan Allah gitu loh. Itulah keajaiban Tuhan. Jadi di mana semua tersinkronisasi gitu, terhubung satu dengan yang lain. Makanya dikatakan di sini, apapun yang kau ambil dari diriku akan memberimu jalan penerapan. Engkau juga akan disertai oleh kuasaku, memiliki hadiratku, dan selalu berjalan dalam firmanku. Engkau akan melampaui segala hal duniawi dan memiliki kuasa kebangkitan. Jadi bukan melulu dia misalnya dia bergerak di sana, lalu kita bergerak gitu. Bukan. Tapi firman-Nya itu saking menyatunya. Jadi ada kuasa juga di balik itu gitu. Jadi ketika kita tertuju kepada Tuhan, setiap kali kita itu memakan sesuatu yang berguna untuk kita. Jadi dia bekerja secara sempurna gitu. Dengan bantuan Roh Kudus-Nya. Menerapkannya di dalam kita.
Ya, saya yakin saudara semakin saudara ini nanti saudara mendalaminya, saudara akan semakin mengerti maksud daripada perkataan-perkataan ini. Ya. Jika engkau tidak memiliki firman dan hadiratku dalam kata-katamu, perilakumu dan tindakanmu, dan jika engkau menjauhkan dirimu dari aku dan hidup untuk dirimu sendiri, hidup menurut pemahaman pikiran dan dalam doktrin dan aturan, itu adalah bukti bahwa engkau berniat hidup dalam dosa. Itu dia. Makanya kan selalu dibilang di awal gitu kan, kamu mesti bergantung sepenuhnya kepadaku. Itu diwanti-wanti kayak diulang-ulang terus. Kamu harus sering berkomunikasi denganku gitu. Selalu diulang-ulang perkataan itu. Karena apa? Karena kita gampang sekali bergantung kepada pikiran kita, bergantung kepada gagasan yang lama. Sulit kita melupakan pemahaman-pemahaman kita yang lama. Sulit kita tanggalkan, sulit kita kehilangan nyawa kita gitu. Jadi saudara, kondisi diri kita ini saudara harus senantiasa punya firman dalam diri kita gitu. Karena itulah hidup kita. Jadi memang si jahat itu sering kayak kayak diambil gitu loh. Firman yang di dalam kita itu gitu. Pengertian-pengertian dalam kita. Sehingga kadang-kadang kita nggak punya sesuatu gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak membaca ini, saya perhatikan. Kadang-kadang kalau saya nggak baca, kayak nggak ada gitu. Tapi begitu baca, begitu misalnya saya dengarkan lagi rekaman gitu ya. Oh itu bangkit lagi. Itulah artinya ini saudara. Jadi kita mesti memiliki firman. Dengan kata lain, engkau tetap berpegang pada dirimu yang lama dan tidak membiarkan orang lain menyakiti dirimu atau melukai jiwamu sedikit pun. Jadi ada orang saudara berlindung di balik firman. Padahal Tuhan mau bekerja. Karena dia tidak suka dengan hal yang menyakiti dagingnya gitu, maka dia akan berusaha. Dia pakai firman untuk melindungi dirinya. Makanya ketika ada orang yang ini gitu, ketika waktu yang saya bilang gitu, dia lihat penglihatan gitu, ada iblis yang bertanduk di belakang saya gitu ya. Waktu saya mau membela diri gitu, karena memang saya tulus gitu kan, enggak kok saya benar-benar, saya nggak punya karunia melakukan itu. Tapi diam-diam saya tanya. Jadi di situ saudara yang membuat saya saudara mulai berpikir, oh, disitulah mulai saya itu mulai melihat sisi yang baru dalam melakukan mujizat gitu ya. Benar-benar saudara saya tanya gitu. Diam-diam saya tanya. Gitu. Baru setelah itu saudara, ketika saya mendengarkan Tuhan suruh berdiam gitu ya, nggak pergi lagi, saya tahan diri saya. Nah, dari situ ya. Oke. Orang yang melakukan hal ini memiliki kualitas yang sangat rendah dan amat tidak masuk akal, dan mereka tidak dapat melihat kasih karunia Tuhan ataupun mengenali berkat-berkat-Nya. Jika engkau terus bersikap menghindar, lalu kapan engkau dapat membiarkan aku bekerja dalam dirimu? Setelah aku selesai berbicara, engkau sudah mendengarkan tetapi tidak mengingat apapun. Saudara perhatikan ya. Sering begitu kan? Dan engkau menjadi sangat lemah ketika masalahmu benar-benar ditunjukkan. Tingkat pertumbuhan macam apa itu? Kapan aku bisa membuatmu sempurna jika engkau selalu perlu dibujuk? Jika engkau takut pada berbagai hambatan dan kesulitan,
Engkau seharusnya buru-buru memperlihatkan orang lain. Aku tidak akan membiarkan siapapun menanganiku. Aku dapat menyingkirkan sendiri watak lamaku yang asli. Itu saudara orang yang mau menghindar. Itu orang yang pertumbuhannya lamban. Nggak berani mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dia merasa, aku bisa kok. Itu sombong juga sebetulnya. Enggak, aku bisa kok, enggak. Aku nggak perlu dipukul gitu. Oke. Dengan begitu tidak ada yang mengkritikmu atau menyentuhmu. Dan engkau bebas untuk berkeyakinan dengan cara apapun yang engkau inginkan. Tanpa siapapun mempedulikanmu. Dapatkah engkau mengikuti jejak langkahku seperti ini? Omong kosong jika engkau mengklaim bahwa engkau yakin aku adalah Tuhanmu dan Rajamu. Jika engkau memang tidak ragu, hal-hal ini tidak akan menjadi masalah. Dan engkau akan percaya bahwa kasih Tuhan dan berkat Tuhan telah tercurah atasmu. Ketika aku berfirman, itu ditujukan kepada anak-anakku. Dan firmanku harus ditanggapi dengan ucapan syukur dan pujian. Saudara, disinilah saudara kita mulai melihat setiap perkataan-perkataan firman Tuhan. Jadi ketika hal yang negatif sekalipun saudara. Ya. Ketika kan yang kita dengarkan itu kan ketika kita berhadapan dengan orang lain. Dikritik, orang punya pemahaman gitu kan. Lalu kita tanya kepada Tuhan. Tidak menganggap diri kita selalu benar. Coba dengarkan. Kemarin Tuhan bawa kita mendengarkan apa yang dikatakan orang, apa yang dikatakan si ini, dikatakan si ini, dikatakan si ini. Oke, coba dengarkan. Lalu saudara di waktu lain saudara, Tuhan mulai menunjukkan. Tahukah kamu apa maksudnya? Kenapa aku bawa kamu mendengarkan ini. Kamu perhatikan sikapmu bagaimana? Lalu Tuhan berkata sesuatu yang lain. Ini saudara yang sering saya dengarkan hari-hari ini saudara. Ketika kita melihat keadaan yang sedang terjadi. Waktunya makin lama makin cepat saudara. Kalau kita mendengarkan firman hari ini dan kita bisa bersemangat mendengarkan firman Tuhan setiap hari, itu kasih karunia. Itu adalah berkat yang luar biasa. Kalau kita rasanya ditegur oleh firman Tuhan, rasanya saudara kadang-kadang, aduh, aku nggak mampu Tuhan. Rasanya tadi kita sudah mengenal Tuhan kayak gimana gitu, kita bersemangat gitu. Tapi hari berikutnya, kemana ya Tuhan perasaan itu? Kok nggak ada ya? Saudara, Tuhan sengaja mengizinkan hal-hal itu saudara. Untuk membuat kita bergantung setiap hari kepada Tuhan. Haleluya. Kurang kencang. Kalau sudah kencang, berarti sudah selesai. Baik, puji Tuhan ya. Haleluya. Semangat. Pak Janu. Amin katanya. Baik, mari kita berdoa. Haleluya. Kita lanjutkan besok ya. Semangat semua libur hari ini kan. Besok juga libur kan. Anak-anak yang mau nginap boleh lebih pagi datang. Yang masalah tukang masaknya nanti. Esther mau datang pagi-pagi ya?